Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an fi hadzal syahr, syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahim serta menimba ilmu, sama-sama berdiskusi tentang agama, tentang fikih khususnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa menyelami Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Allah, kemudian memahami hadis-hadis Rasulullah dan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau, di mana syafaat itu akan menghantarkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang fikhu qiyamul lail wal i'tikaf atau fikih qiyamul lail dan i'tikaf. Ini cukup penting karena pada bulan Ramadan ini qiyamul lail itu memiliki makna tersendiri, begitu juga i'tikaf. Kalau kita qiyamul lail di bulan-bulan lain, kemudian i'tikaf di bulan-bulan lain itu mungkin biasa saja, tetapi ketika bulan Ramadan ini sesungguhnya nilainya berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, qiyamul lail ini adalah salah satu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri ketika di Mekah, ya, sebelum turunnya atau diperintahkannya sholat 5 waktu. Jadi surat Al-Muzammil itu menurut para ulama itu surat yang turun kedua setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq. Artinya surat Al-Muzammil ini turun ketika di Mekah. Awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan surat Al-Muzammil. Ada yang mengatakan surat Al-Muzammil, ada yang mendapat surat Mudaththir, ya. Tapi lebih kuatnya adalah surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ini diturunkan di Mekah. Awal dakwah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya untuk mendirikan sholat malam, qiyamul lail. Ternyata qiyamul lail ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama atau orang-orang saleh sebelum kita ini, umat sebelum kita. Maka Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya dengan seruan yang menunjukkan satu kewajiban. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk mendirikan qiyamul lail, ya, qumil laila, sepertiga malam atau sepertiganya. Awin qus minhu qalila aw zid alaihi, baik itu kurangi sedikit, ya, dari sepertiga atau sepertiga malam tadi. Warattil Qur'ana tartila, kemudian hendaklah membaca Al-Qur'an di malam itu. Kenapa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah pada saat itu? Ternyata ayat berikutnya Allah menjelaskan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu satu perkataan yang berat. Apa perkataan yang berat itu? Yaitu dakwah. Jadi kalau kita punya masalah, sebenarnya ini salah satu dari solusi yang diberikan oleh Allah untuk kita. Bangunlah tengah malam. Karena Rasulullah SAW untuk mengemban amanah yang berat berupa dakwah itu,
Dan untuk meringankannya kata Allah itu dengan melaksanakan qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah kamu tengah malam supaya kamu itu bisa memikul beban dakwah itu. Jadi penting sekali ini ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, qiyamul lail itu. Kalau kita punya problem, punya masalah dalam hidup kita, bangun kita tengah malam, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah supaya beliau mampu untuk memikul dakwah. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Karena aku akan memberikan kepadamu satu perkataan yang berat. Artinya, sebelum Rasulullah menghadapi masalah-masalah besar, itu harus ada apa namanya kemampuan spiritual, kekuatan spiritual untuk menghadapi tantangan-tantangan dari kaum Quraisy. Ya. Jadi begitu ya hikmah, diantara hikmah dari sholat qiyamul lail, baik itu kita lakukan pada bulan Ramadan atau ketika di bulan-bulan lainnya. Gitu. Kemudian keistimewaannya pada bulan Ramadan ini, jadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap aktivitas atau amalan yang kita lakukan maka dilipat gandakan pahalanya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, seperti yang tertera di situ bahwasannya kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fi. Qala azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatun 'inda fitrah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa akhlufu fihi tibu 'indallahi min rihil misk. Jadi setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan, ya. Jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bayangin. Maka Allah Subhanahu wa taala, kecuali saum, karena saum itu untukku kata Allah, karena seseorang yang melaksanakan ibadah saum itu dia meninggalkan syahwatnya, kemudian makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang shaim, dia memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia berdoa atau bertemu dengan Rabb-nya. Bau mulut seorang shaim itu seperti misk, ya. Maka luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan qiyamul lail pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, maka memang pahalanya jauh, ya, dibanding di bulan-bulan yang lain. Rugi kita kalau kita tidak melakukannya. Yang kedua, dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang qiyamul lail ini, qala Allah taala wa minal laili fatahajjat bihi. Ya. Kemudian wa minal laili fatahajjat bihi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa qala ta'ala walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yang pertama, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang, di situ bahasanya tahajud. Nanti kita akan membedakan apa yang disebut dengan qiyamul lail, tahajud dengan tarawih. Apakah sama saja maknanya atau tidak? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tahajud di sini, ya, untuk meninggikan derajat atau kemuliaan kita. Kemudian tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Ketika orang-orang sedang tidur, dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu pada malam hari tidurnya sedikit. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka itu bangun pada malam hari untuk sujud kepada Allah, berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Kemudian dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam." Wahai manusia, hendaklah kalian itu
mengucapkan salam, menyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, memberikan makanan kepada fakir miskin. Wasilul arham, hendaklah kalian itu menyambung silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, hendaklah kalian itu salat pada malam hari dan ketika manusia sedang tidur. Ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, 'alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'abu salihin qawlakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa makfaratun lissayiat wa manhatun 'anil itsm." Hendaklah kalian itu mendirikan qiyamul lail, fa innahu, sesungguhnya dia itu adat istiadat atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan kalian, dan dia itu sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan dan penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka qiyamul lail ini, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali faedahnya. Dijelaskan oleh Allah tadi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW kana yaqumu minal laili hatta tanfattara qadamah. Ya, jadi salat tahajud ini bukti dari kesyukuran kita. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail itu panjang sekali bacaan, khususnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Rasulullah SAW rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat Ali Imran atau An-Nisa, rakaat ketiga membaca surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Jadi Rasulullah ketika bulan Ramadan itu memperpanjang bacaannya. Ya, jadi bukan hanya sekedar kualitas, tapi kuantitas dihitung dalam bulan Ramadan itu. Bagaimana buktinya? Rasulullah itu ketika bulan Ramadan memperpanjang bacaan Al-Qur'annya, kualitas dari bacaannya pun dijaga oleh Rasulullah dengan setiap malam menghadap malaikat Jibril untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan meminta penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dilatih. Jadi bukan hanya sekadar kualitas tapi kuantitas juga. Aktivitas kita harus memperbanyak. Minimal kita harus mengkhatamkan Al-Qur'an satu kali lah. Ya, kalau bisa 2 kali. Kalau bisa 3 kali. Nah, Imam Syafi'i itu situna marrah, 60 kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu 90 kali lebih mengkhatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Imam Bukhari itu 40 kali mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Imam Malik meninggalkan ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain pada bulan Ramadan kecuali menghadap Al-Quran. Ya, jadi kira-kira kita berapa kali kira-kira targetnya kita? Insya Allah 1 kali itu udah oke lah. Kalau bisa dua kali atau 3 kali. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini, karena memang ternyata Rasulullah mengajarkan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, supaya kita memanfaatkan momentum. Ya. Jadi kita berdoa itu harus tahu di mana kita tempat doa yang dikabulkan oleh Allah. Pada waktu kapan Allah mengabulkan doa kita. Kita harus ngerti, jangan asal doa. Itu namanya kualitas amal. Jadi kita ngerti, ketika kita di Ka'bah, ketika kita pergi haji, kita ngerti tempat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di mana. Kita di situ. Gitu. Kapan waktunya Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita tanpa hijab, maka kita doa di situ. Misalnya antara azan dan qomat, itu doa yang memang salah satu dikabulkan oleh Allah yang tidak ada hijabnya. Maka pada bulan Ramadan ini kita harus memanfaatkan kualitas itu. Bayangkan di akhir Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih
maknanya Lailatul Qadar itu 1000 bulan, 84 tahun. Umur kita sampai nggak segitu? Kualitas amal. Rebut kualitas amal itu. Ya, kalau kita tidak rebut, rugi. Amal ibadah kita nggak ada nilainya dengan 1 bulan, dengan 1 malam Lailatul Qadar itu. Kalau dibanding dengan amal kita, umur kita itu berapa? 64 tahun. Dari kapan kita mulai sholat? Mungkin umur 15 tahun, belum banyak tinggalnya. Ketika kita mendapatkan 1 malam itu, maka lebih dari seluruh amal dan aktivitas yang kita lakukan seumur hidup kita, 84 tahun kurang lebih. Maka kita harus memanfaatkan momentum-momentum seperti sekarang ini. Bayangkan 10 sampai 700 kali lipat. Maka Rasulullah SAW dan salafus saleh, para sahabat itu ada 2 yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, dengan memperbanyak sedekah. Ya. Baca Quran dengan sedekah. Baca Quran dengan sedekah. Karena menunjukkan ketakwaan itu dengan 2 hal ini. Menunjukkan ketakwaan itu diantaranya dengan 2 hal ini. Kalau kita mau tahu nanti kita itu takwa enggak, hasil dari puasa kita itu, kita lihat ujungnya. Maka dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 100 dari ayat 131, ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu orang yang muttaqin, yang disediakan surga seluas langit dan bumi? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i, yaitu orang yang mengeluarkan sebagian dari harta yang mereka miliki, dan baik mereka punya atau tidak punya. Fis sarra'i wa dharra'i, dalam kondisi nggak punya dan dalam kondisi punya. Kalau punya mah nggak apa-apa, tapi ini disuruh Allah ketika kita nggak punya. Aneh nggak? Jadi nggak ada istilah dalam Islam saya tunggu kaya dulu deh baru keluarin sedekah, nggak ada. Kapan kita akan sedekah? Wal kadhimina al-ghaidha, kemudian dia menahan amarahnya. Pada bulan ini kita harus menahan amarah. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang yang membuat kamu marah, qul inni shaim, katakan sesungguhnya aku sedang puasa. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, dia itu memaafkan orang. Jadi itu ciri orang bertakwa, di mana hubungan vertikalnya dengan Allah baik. Dijelaskan dalam awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu berkaitan dengan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga baik orang bertakwa itu dijelaskan dalam surat Ali Imran tadi ayat 134, baik juga hubungannya dengan manusia, dengan memberikan zakat, peduli dengan sekitarnya, kemudian dia tidak marah, kemudian dia memaafkan orang lain. Jadi orang bertakwa itu dalam kesimpulan dalam surat Al-Baqarah, kemudian dalam surat Al-Imran, baik hubungan vertikalnya dengan Allah sekaligus baik hubungan horizontalnya dengan sama manusia. Maka kita lanjut lagi, bahwa sholat tahajud ini atau qiyamul lail ini adalah bukti dari kita mensyukuri nikmat Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok kamu itu sholat malamnya panjang sekali sampai kaki Rasulullah itu bengkak? Ya. Padahal engkau telah diampuni dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Kamu sudah dijanjikan masuk ke dalam surga. Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi maknanya di sini nikmat Allah ini banyak untuk kita, dirinya dimuliakan Allah. Ya, jadi kalau kita sholat itu tiap malam atau sholat aktivitas ibadah kita ini dibandingkan dengan nikmat Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya, nikmat Allah itu banyak banget dibanding dengan ibadah kita, dibanding dengan aktivitas kita. Bahkan Rasulullah setiap malam sholat qiyamul lail hanya untuk mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan penderitaan itu adalah kebahagiaan. Dalam bahasa Arab, hadirin yang dimuliakan Allah, ma'al usri
Al-usri itu dengan alif lam, itu penderitaan. Kalau menggunakan alif lam, itu dalam bahasa Arab itu bisa dihitung. Kalau saya bilang ini al-masjidu, berarti itu satu masjid. Jelas masjidnya, bisa dihitung 1, 2, 3. Tetapi yusron itu tidak menggunakan al-yusro, tapi dengan nakirot, artinya itu sesuatu yang tidak bisa dihitung. Jadi apa? Penderitaan yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita hitung 1, 2, 3. Tapi kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nggak bisa dihitung. Maka dalam Al-Quran dijelaskan inna ma'al usri, penderitaan itu bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Yusro itu kemudahan tidak bisa dihitung atau nikmat Allah sangat banyak sekali untuk kita. Bersamaan bahasanya di situ. Penderitaan bersamaan dengan kebahagiaan. Penderitaan dan nikmat yang kita alami ini bersamaan berjalan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dulu, itu setelah inna ma'al usri yusran, sesungguhnya setelah penderitaan itu adalah kebahagiaan. Itu salah terjemahnya. Dan itu alhamdulillah sudah dirubah sekarang. Bersamaan. Jangan kita berpikir ini kita dapat sedikit penderitaan, kemudian kita nggak ingat nikmat Allah, nafas, ya, detak jantung kita, sirkulasi darah, itu nikmat yang luar biasa. Detak jantung berhenti ya udah mati beberapa yang Allah. Itu nikmat yang besar. Ya, tapi kita kadang nggak sadar. Yang kita munculkan adalah penderitaan. Selanjutnya yang dimaksud Allah, adakah perbedaan antara qiyamul lail, tahajud dan tarawih? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam surat Al-Muzammil disebut di situ qumil laila. Bangunlah untuk mendirikan qiyamul lail. Kemudian warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an. Fatahajjat, kemudian ada dalam ayat-ayat yang lain tadi dijelaskan fatahajjat bihi, hendaklah kamu melakukan sholat tahajud. Itu sholat malam juga. Kemudian taraweh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kalau qiyamul lail menurut para ulama bahasanya qiyam, menghidupkan. Al-lail malam, menghidupkan malam. Baik itu satu malam penuh atau memang sebagian dari malam itu. Kemudian yang dilakukan kalau qiyamul lail itu, baik itu dia lakukan setelah sholat, setelah tidur atau sebelum tidur, itu namanya qiyamul lail. Kalau dia lakukan sholat, kemudian zikir, baca Quran, selain dan itu merupakan ibadah yang benar, ibadah secara maknanya, secara menyeluruh, bukan hanya sholat, itu disebut qiyamul lail. Zikir, baca Quran, sholat, itu namanya qiyamul lail. Kita menghidupkan malam. Kalau tahajud itu kita bangun hanya untuk mendirikan sholat malam. Di situ tidak ada zikirnya, kemudian tidak ada. Nah bahasanya istilahnya seperti itu. Ketika disebut fatahajjat, bangunlah, berarti itu suruhan jelas untuk melaksanakan sholat malam. Tapi ketika disebut qumil lail, maka bangunlah kalian itu untuk melaksanakan sholat malam, kemudian di situ baca Quran. Makanya disebut warattil Qur'ana tartila, maka hendaklah kalian baca Al-Quran pada 1/2 atau 1/3 malam. Taraweh itu istilah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, menghidupkan malam Ramadan itu istilahnya adalah taraweh. Jadi taraweh, tahajud dan qiyamul lail itu sebenarnya sama saja, cuma beda sedikit. Nah, kalau tarawih dilakukan ba'da sholatil isya, setelah sholat isya sampai akhir dari sholat isya itu, maka disebutlah sholat tarawih karena dilakukan pada bulan Ramadan. Qiyamul lail atau tahajud, ya khusus tahajud atau kita sholat pada malam hari Ramadan, itu disebut dengan istilahnya apa? Tarawih. Setelah sholat isya itu disebut yang tarawih. Nah,
Kalau kita sudah sholat tarawih bersama imam malamnya, sholat isya, kemudian kita mau bangun lagi, nah, berarti kita disebut dengan apa? Qiyamul lail. Kita menghidupkan malam-malam atau qiyamu Ramadan. Bisa kita bilang qiyamul lail atau bisa kita bilang qiyamu Ramadan kalau kita belum sholat tarawih. Bisa dipahami, kalau enggak nanti bertanya ya Bapak yang dimuliakan Allah. Hukum dari melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail sunnatun. Jadi dia disebut hukumnya oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah adalah sunnah. Qiyamul lail itu sunnah karena Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shalah ba'da salatil maktubah was-salatu fi jawfil lail." Sesungguhnya salat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat pada tengah malam, fi jawfil lail. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi maka disebut sunnah di sini. Kenapa? Rasulullah SAW tidak menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melakukannya setiap malam. Jadi walaupun Rasulullah melakukannya setiap malam, tetapi Rasulullah tidak menganjurkan kepada kita untuk melakukannya setiap malam. Kapan waktu melakukan qiyamul lail? Tadi sudah dijelaskan di dalam surat Al-Muzammil, nisfahu awingkus minhu qalila. Di 1/2 atau 1/3 malam. Ya, lebih dikit atau kurang dikit lah dari 1/2 atau 1/3 malam itu. Itu waktu dari qiyamul lail. Rakaat qiyamul lail. Nah, ini saya pernah, khususnya ketika bulan Ramadan ini ya. Jadi ada beberapa masjid perbedaan pendapat tentang qiyamul lail itu. Jadi Ustaz, ini qiyamul lail, salat tarawihnya itu berapa rakaat? Ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-3. Yang banyaknya di sini 2-2-3 dengan 4-4-3 di Indonesia. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan sholat salah 11 rakaat, 13 rakaat dengan 2-2-2 kemudian 3. Nah, semuanya ini ada dalil dan semua itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaihi. Bedanya yang satu dari Aisyah, kemudian yang satu lagi dari Ibnu Abbas dan Umar Ibnu Khattab. Mari kita lihat hadisnya, dirinya dimuliakan Allah. Yang pertama, kita jelaskan. Apakah adat atau jumlah rakaat sholat qiyam itu ada batasnya? Nah, berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, 4 mazhab, laisa fi qiyamil lail haddun la yuzadu alaihi wa la yunqas minhu. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya para ulama menjelaskan tidak ada batasan jumlah dari salat atau rakaat qiyamul lail itu. Cuman pelaksanaannya mungkin berbeda-beda. Ya. Wasfu qiyamul lail, artinya di situ bagaimana cara pelaksanaan atau rakaat qiyamul lail itu kumaha gitu. Yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah. Dari Abdurrahman, sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan? Maksudnya di sini salat qiyamul lail atau salat tarawih atau salat tahajud. Faqalat, maka dia berkata, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menambah jumlah rakaat pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan yang lain dengan 11 rakaat. Yusalli 4 rakaat, beliau sholat 4 rakaat. Falatas al an husnihinna wa tulihinna,
Jangan tanya deh bagaimana bagusnya sholat Rasulullah dan panjangnya bacaan Rasulullah itu. Tsumma yusalli arba'an, kemudian bangun lagi sholat 4. Jangan tanya, kata Aisyah, bagusnya sholat Rasulullah dan panjangnya bacaan. Tsumma yusalli thalathan, kemudian Rasulullah sholat 3 rakaat. Itu muttafaq alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayatnya muttafaqun alaihi juga, Bukhari dan Muslim. Kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan, yakni bil-lail. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari itu 13 rakaat. Berarti salat sebelum salat witirnya itu adalah 10 rakaat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna. Salat malam itu 2. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah. Kalau kalian itu ketika salat 2 rakaat itu tiba-tiba fajar muncul, fajar subuh, atau kalian takut datang waktu salat subuh, maka cukuplah kalian itu melaksanakan salat witir 1 rakaat. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh salat 3 rakaat. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan kalau takut ketika kalian sedang sholat kemudian tiba-tiba sebentar lagi nih sholat subuh, kalau kita sholat 3 rakaat kayaknya waktunya nggak cukup, maka cukup kalian melaksanakan sholat witir. Karena sholat witir itu adalah, makna witir itu adalah ganjil, 1, 3, 1, 5 gitu. Kemudian penjelasan dalil, ya, ini para ulama menjelaskan dalil yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhadda haddan fi adadi raka'atil lati ya'ti bihal musalli qabla al-witr. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jumlah rakaat di mana para orang-orang yang melaksanakan sholat sebelum witir. Jadi tidak ada dibatas, nggak ada dalilnya yang jelas, kata Rasulullah SAW, nggak ada dalil yang jelas dari Rasulullah bahwa sholat qiyamul lail itu 13 atau 11 rakaat, tidak ada. Oke. Jadi tidak ada batasnya, makanya kalau ada yang sholat 33 rakaat, 40 rakaat, nggak jadi masalah, Ya, Pak. Oh ya, siap nih. Nah, sifatus sholat, satu lagi. Sifatus sholat. Nah, maka cara Rasulullah SAW, maaf ya sebelum saya lanjutkan, di beberapa masjid itu problemnya di situ. Jadi dalilnya ada yang memang memegang dalil 443, ada menjadi 223. Ya, jadi itu tidak menjadi persoalan karena hadisnya semua jelas. Jumhur ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu lebih mengambil masna, 2, 3. Makanya kalau kita lihat di Madinah itu mengambil mazhab Imam Malik, kemudian kalau di Mekah mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Indonesia ini mengambil mazhab Syafi'i. Jadi 3 mazhab ini makanya disebut jumhur, ya, selain Imam Hanafi, ya, maka disebut jumhur. 3 ini mereka mengambil 2 kemudian 3 rakaat salat witirnya. Maka ini sifatus shalah al-qiyam tadi, seperti sudah saya jelaskan, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengambil 2 rakaat. Itu pendapat para ulama. Ada yang mengambil langsung dari hadisnya, berarti dia mengikut mazhab Imam Hanafi yang 4-3. Ya.
Kemudian dalilnya hadirin yang dimuliakan Allah dari Abdullah bin Umar, jadi tentang bahwa sholat sholat qiyamul lail itu dua-dua, itu dalil mazhab yang tiga tadi seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Sholatul laili masna masna fa idza ra'aita anna sabaha yudrikuka fa'utir biwahidin. Kalau kamu tahu bahwa subuh itu akan datang sebentar lagi, maka kalian hanya sholat witir satu. Seperti itu. Begitu juga Aisyah juga meriwayatkan, hadirin yang dimuliakan Allah, tentang Rasulullah melaksanakan sholat dua rakaatnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ay yafragha min salatil isya wa hiya allati yad'u an-nas itma ila fajrin 11 rakatan yusallimu baina kulli raka'atin wa yutiru bi wahidatin. Aisyah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari sholat isya, wa hiya allati yad'u an-nasu al-itma, di mana Rasulullah SAW memanggil orang-orang untuk berhenti, untuk datang ke masjid. Ilal fajri 11 raka'atan, di mana setelah sholat isya memanggil Rasulullah untuk melaksanakan sholat malam, sholat tarawih lah pada bulan Ramadan itu sampai fajar dengan 11 raka'atan, yaitu dengan 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'atin, beliau salam setiap kali 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin, kemudian salat witir 1 rakaat. Itu dalilnya. Kemudian arba'an dalilnya tadi dari Abi Salamah bin Abdurrahman itu 443. Kemudian juga salah satu rakaat itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail dengan salasa asyar rakaat, dengan 13 rakaat. Yang paling penting tidak ada jumlahnya di situ, dirinya dimuliakan Allah, tidak ada jumlahnya. Maka kita boleh saja setelah sholat tarawih, kalau bisa, kalau mau qiyamul lail diakhirkan sholat witirnya, atau memang kita sholat witir bersama para imam, karena itu juga dianjurkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai salam bersama imam, maka dia itu melaksanakan seperti satu sholat qiyamul lail sepanjang malam. Maka penting ini sholat jamaah. Maka sholat tarawih ini afdolnya adalah sholat berjamaah. Afdolnya sholat berjamaah, karena pada zaman Rasulullah 1-2 hari Rasulullah datang ke masjid bersama manusia, bersama orang-orang mukmin, sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Orang-orang mengira bahwa sholat ini adalah sholat yang diwajibkan. Malam ketiga Rasulullah nggak datang, sholat di rumahnya. Maka orang menunggu Rasulullah. Malam keempat Rasulullah nggak datang, karena orang berkumpul. Karena satu malam pertama dan malam kedua Rasulullah mengimami para sahabat dan yang lainnya. Kemudian malam ketiga Rasulullah nggak datang. Kemudian orang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu di masjid, kok nggak datang? Saya takut, kata Rasulullah, sholat ini kalian anggap sebagai sholat yang diwajibkan. Makanya Rasulullah tidak datang pada malam ketiganya. Maka pada Umar bin Khattab melihat itu ijtihadnya, pada zaman Umar bin Khattab dikumpulkanlah sholat tarawih yang awalnya sendiri-sendiri, kemudian dijamaahkan, mengingat ketika zaman Rasulullah juga pernah melakukan hal itu, cuma tidak dilanjutkan oleh Rasulullah SAW karena akan takut itu diwajibkan. Gitu. Demikian dulu hadirin yang dimuliakan Allah tentang keutamaan sholat qiyamul lail, kemudian sholat tahajud atau sholat tarawih. Insyaallah nanti kita belum lanjut ke i'tikaf. Ya. Oke. Ada dokter bilang untuk diskusi barangkali ini ada, makanya tadi yang kaitan ini pernah di WA grup Jami itu perdebatan antara tadi. Jadi ketika sholat habis selesai 8 rakaat, kemudian ada yang pulang, ada yang negor gitu kan. Nah itu tadi. Tapi yang kedua, biasanya kita ini ada kebiasaan di bulan 10 malam terakhir kita ini ada qiyamul lail yang 2/3 malam kedua dari jam 2 sampai selesai. Nah kadang-kadang kita
tidak ikut witir, tapi ikut dengan witir yang imam yang kedua tuh yang malam itu. Nah, tetap aja, jadi tetap kan dapat pahalanya itu seperti tadi 1 malam penuh kan ya. Betul. Atau kita memang witir di sini nanti di akhirnya tidak gitu kan. Ini perdebatan juga di situ. Mana yang terbaik itu dilakukan barangkali. Nah, kalau kita lihat hadis Rasulullah itu sebenarnya tidak ada yang berbenturan. Baiknya sholat witir itu ada di akhir, ya di akhir malam atau di akhir dari seluruh aktivitas ibadah kita, ibadah sholat kita. Nah, itu sabda Rasulullah itu umum. Tetapi kalau masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda yang berbeda. Artinya dikhususkan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail bersama imam, atau barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai imam itu salam dan ikut salam yang terakhir bersama imam, maka dia seperti sholat 1 malam penuh. Ini khusus untuk bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan antara dua ini? Yang pertama, sabda Rasulullah itu bentuknya umum, lafzuhu al-umum, ya, lafaznya itu umum untuk bulan Ramadan dan untuk setelahnya. Tetapi Allah, ternyata Rasulullah SAW mendatangkan satu hadis yang khusus untuk bulan Ramadan, bahwa afdolnya kita mengikuti imam. Kita mengikuti imam. Sehingga jumlah sholat kita itu sama seperti, nilai sholat kita itu sama seperti 1 malam penuh. Ya. Artinya kita tinggal hanya mengambil nilainya, afdolnya. Makanya para ulama menjelaskan, Imam Syafi'i, kemudian beberapa ulama yang lain menjelaskan, ulama mazhab fikih menjelaskan bahwasannya afdolnya itu sholat bersama imam sampai salam, sesuai dengan dalil yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun nanti mau nambah, enggak. Untuk qiyamul lailnya berarti kita tidak melaksanakan sholat witir. Silakan, masih ada waktu 4 menit. Maka Ustaz lagi nih. Mengenai sholat tahajud, kan sebelum ada sholat maktubah, Rasulullah kan melakukan sholat tahajud. Iya, itu. Nah, itu bacaan ayat Al-Quran, sedangkan Al-Quran kan dulu baru 2, baru Al-Alaq sama Abu Jamil tadi. Nah, bacaannya apa yang panjang dan bagus itu? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, artinya walaupun ayat Al-Qur'an itu baru turun surat Al-Alaq, ya. Kemudian malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan. Ya. Artinya di situ bukan nilai kuantitas ayatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ adalah kualitasnya. Bagaimana Rasulullah memahami surat Al-Alaq dan bagaimana Rasulullah memahami surat Al-Muzammil. Itu. Karena pada saat itu proses dakwah, ya, pada saat itu proses dakwah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu sebagai satu persiapan untuk menghadapi dakwah yang besar. Jadi di situ bahasanya inna sanulqi, bahasanya itu dengan menggunakan kata sanulqi itu adalah fi'lul mudhari, bahkan lil mustaqbal, untuk masa, untuk bukan untuk sekarang tetapi untuk yang akan datang. Kalau dibilang nulqi berarti sekarang dan akan datang, tapi kalau dibilang sanulqi berarti itu persiapan yang akan datang, yang akan terjadi. Proses dakwah belum berjalan, bahkan proses berdakwah baru berjalan, bahkan mungkin belum, tetapi persiapan mental spiritualnya itu sudah dikatakan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah dengan qiyamul lail, yang kedua dengan membaca Al-Quran. Gitu. Silakan Pak Profesor Uju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa jumlah rakaatnya itu tidak dibatasi. Nah, bagaimana kalau misalnya tarawihnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, jadi cuma 3? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, mana yang utama kalau sholat tahajud itu, apakah memang berjamaah atau sendiri di rumah? Terima kasih, Pak. Yang pertama tentang jumlah rakaatnya. Nah,
Kalau yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi, kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dari riwayat mereka bahwa Rasulullah itu tidak kurang dari 11. Makanya bahasa ulama di situ wala yanqus minhu, tidak kurang dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun misalnya kita sholat malam cuma bisa 2 rakaat, enggak jadi persoalan. Iya. Ya itu nggak salah juga. 2 rakaat kemudian sholat witir. Bahkan nggak usah sholat witir, nggak usah sholat qiyamul lail, kita cukup sholat witir. Kalau kita nggak bangun, ya sholat witir saja sebelum tidur itu udah satu-satunya yang dilakukan atau yang satu pekerjaan atau aktivitas ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, itu adalah sholat witir. Gitu. Kalau nggak bisa 3, 1. Makanya Rasulullah bilang kalau nggak bisa 3, 1. Gitu. Nggak jadi masalah. Nah, kalau sholat taraweh boleh nggak kita 2 rakaat? Ya, ini mau sholat taraweh, kemudian 2 rakaat aja. Tidak sempurna, bisa saja karena kita melakukannya pada bulan Ramadan dan kita melakukannya pada malam hari, kemudian kita melakukan 2 rakaat sendiri di rumah, itu tidak afdal, artinya kita kurang dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Pahalanya ada. Ya, kalau kita banyak, ya banyak juga pahalanya kan. Kalau 2 rakaat, itu berarti kita melaksanakannya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita kurang dari contoh Rasulullah. Walaupun itu boleh, karena memang Rasulullah tidak ada qaulun sharih atau hadis yang sharih yang menjelaskan boleh sholat 2 rakaat atau tidak boleh sholat 30 rakaat. Ini yang menjadi pendapat para ulama dalam ilmu usul fiqh, karena tidak ada qaulun sharih atau perkataan yang jelas dari hadis Rasulullah tentang tidak boleh, baik itu dikurangi atau nambah, tidak ada itu. Cuman Rasulullah hanya mencontohkan dengan tadi 12, 11, 13 dan 2 rakaat, dan tidak disebutkan 2 rakaat itu selama berapa kali. Enggak ada. Masna di situ. 2 enggak disebutkan sampai kapan, berapa duanya itu. Nah, sampai Rasulullah bilang di akhirnya dari hadis itu, kalau kita lihat, kalau kalian takut itu nanti akan sampai ke sholat subuh, udah cukup. Berarti kan orang sholat itu dari jam 1 misalnya sholat terus tiba-tiba dia kaget, oh ini mau subuh ini. Oke, sholat witirnya 1 rakaat aja. Jadi di situ dari dalil inilah para ulama menjelaskan tidak ada penjelasan batasan dari sholat qiyamul lail ini. Cukup 31 kalau mau. Nggak boleh panjang-panjang itu. Oke, silakan. Selama ini belum dijawab. Ya? Pertanyaan nomor 2 yang tahajud itu berjamaah atau tidak? Oh, Tahajud bisa nggak berjamaah? Boleh. Bahkan itu menjadi afdal, karena tadi qiyamul lail di sini bahasanya. Bukan sholat tarawih pada bulan Ramadan saja, tetapi qiyamul lail afdal kata para ulama. Ketika nanti ada mabit misalnya 1 kali sebulan diadakan di sini sholat tahajud, mangga sholat berjamaah lebih baik. Kalau posisi tadi yang ada hadis lagi yang mengatakan bahwa kalau yang dicontohkan Rasul kan bisa 2 atau 4. Tadi yang Rasulullah langsung melaksanakan dulu terus 3. Apakah bisa jumlah rakaatnya berarti bisa dirubah? Misalkan posisinya 6, 8, karena pengertian dari tarawih itu kan genap, tapi kalau witir ganjil, bisa 1, bisa 5, bisa 3. Mohon penjelasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari hadis ini ada yang mengatakan 4, 4, 2, 3. Ada yang menjelaskan 2, 2, 2, 2, 3. Ada yang mengatakan 2, 2, 2, 2, 1. 12, 1. Tapi yang paling soreh dari perkataan ini adalah 2, 2. 2, 2, 2, kemudian 3. Itunya. Yang tadi yang hadis 10 terus 13 yang 3 Rasul melaksanakan 10 terus 3 itu hadis yang bagaimana itu? Itu hadis Ibnu Abbas. 4, makanya dijelaskan sama para ulama. Boleh, karena nggak dijelaskan sama Rasulullah. Apakah itu pelaksanaannya, kaifiatnya itu nggak dijelaskan. Caranya kumaha. Maka
boleh para ulama menjelaskan boleh melakukannya 22 sampai 10, berarti 5 kali kan berdirinya. 2 2 2 2 2 baru 3. Boleh 4 4 2 3. Karena nggak dijelasin sama Rasulullah tentang kaifiat sholatnya. Maka para ulama atau siapapun boleh beristihad untuk melaksanakan ini. Tetapi kita mengikuti contoh Rasulullah. Artinya dua hadis yang tadi itu sudah memberikan kita contoh. 4 4 kemudian 2 2. Berarti dari 10 dan 13 ini bisa kita melakukannya 4 4 2 3 atau memang 2 2 sampai kemudian terakhirnya 3 3 gitu. Sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, contohnya kayak begitu rakaatnya. Tidak ada rakaatnya 6 yang dicontohkan itu. Gitu. Atau 8 sekaligus enggak ada. Gitu. Cukup barangkali ya, sudah masuk suruh soalnya. Sudah lewat ya. Enggak ditutup doa saja lah. Mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم إنك أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.